Perkenalkan, nama saya Anand Lempong dengan NIM 2274129 dari kelas D semester 2 mata kuliah dasar epidemiologi. Nomor 1, jelaskan pengertian dari epidemiologi menurut para ahli. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, determinan, dan kontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Dalam populasi manusia, epidemiologi berusaha untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab penyakit dan kesehatan, dan mencari cara untuk mencegah atau mengurangi dampak buruknya pada masyarakat. Yang pertama, Center of Disease Control and Prevention atau CDC. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola dan penyebab penyakit, serta bagaimana penyakit menyebar dalam populasi. Kedua, World Health Organization atau WHO. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit dalam populasi manusia, serta memberikan dasar untuk mengembangkan intervensi yang efektif dalam kesehatan masyarakat. Yang ketiga, Gordis Leon. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dan cedera pada populasi manusia, serta penerapan ilmu ini untuk mencegah dan mengendalikan penyakit dan cedera. Yang keempat, Lutz John M. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit pada populasi manusia, serta aplikasinya untuk pengendalian masalah kesehatan di masyarakat. D. Menurut saya, dalam menjalankan fungsinya, epidemiologi mengumpulkan dan menganalisis data tentang kejadian penyakit dan faktor-faktor risiko yang terkait dengan penyakit tersebut, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan gaya hidup. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit yang efektif. Epidemiologi juga terkait dengan penelitian tentang vaksinasi, program-program screening, pengembangan obat, dan intervensi-intervensi kesehatan lainnya. Dalam konteks pandemi, epidemiologi menjadi sangat penting dalam membantu mengidentifikasikan klaster-klaster penyakit, melacak penyebaran penyakit, dan mengembangkan kebijakan kesehatan publik efektif. Nomor 2, jelaskan dan gambarkan dengan singkat sejarah perkembangan epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola, penyebab, dan penyebaran penyakit di dalam populasi. Sejarah epidemiologi dimulai sejak zaman kuno dengan upaya manusia untuk memahami penyakit dan cara mencegahannya. Berikut adalah gambaran singkat tentang perkembangan epidemiologi. Pertama, zaman kuno manusia pada zaman kuno memahami penyakit sebagai kutukan atau hukuman dari para dewa. Mereka mengembangkan praktik pencegahan dan pengobatan penyakit dengan mengandalkan pengobatan alternatif seperti ritual, doa, dan obat herbal. Kedua, zaman klasik. Pada zaman ini, ahli medis Yunani kuno seperti Hippocrates dan Galen memperkenalkan gagasan tentang pengamatan klinis dan menghubungkan faktor-faktor lingkungan dengan penyakit. Mereka juga memperkenalkan ide tentang mencegah penyakit dengan menjaga kesehatan dan higiene. Ketiga, zaman pertengahan. Pada masa ini, pandemi penyakit menyebar dengan cepat karena kurangnya pemahaman tentang sanitasi. Beberapa ahli medis mulai mengembangkan metode penelitian dan mencegah penyakit seperti isolasi pasien dan karantina. Keempat, abad ke-19. Epidemiologi modern dimulai pada abad ke-19 dengan karya John Snow, seorang dokter Inggris. Ia mengidentifikasikan sumber wabah kolera di London dan mengembangkan metode untuk memetakan penyebaran penyakit. Selain itu, ahli medis lainnya mulai mengembangkan ide tentang statistik dan penggunaan data dalam penelitian epidemiologi. Yang kelima, abad ke-20. Epidemiologi semakin maju pada abad ke-20 dengan mengembangkan teknologi seperti vaksin dan antibiotik. Ilmu ini semakin penting untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi global seperti flu Spanyol dan HIV. AIDS. Epidemiologi juga berkembang dalam berbagai disiplin ilmu seperti lingkungan, nutrisi, dan genetika. Nomor 6, abad ke-21, saat ini epidemiologi menjadi semakin penting dan menangani epidemi global seperti COVID-19. Ahli epidemiologi terus mengembangkan metode penelitian baru dan teknologi untuk memantau penyebaran penyakit dan mengembangkan vaksin dan obat-obatan. Epidemiologi juga semakin terintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu komputer dan big data untuk mempercepat penelitian dan pengembangan. Nomor 3, jelaskan apa itu variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi adalah suatu karakteristik atau faktor yang diukur atau diamati dalam populasi yang sedang diselidiki untuk mengevaluasi hubungan antara faktor tersebut dengan kejadian penyakit atau kesehatan. Variabel epidemiologi dapat berupa faktor risiko, faktor protektif, atau faktor pengaruhi lainnya yang dapat mempengaruhi kejadian atau prevalensi penyakit dalam populasi. Contoh variabel epidemiologi yang sering digunakan dalam penelitian kesehatan meliputi usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, riwayat keluarga, paparan lingkungan, dan status imunisasi. Pentingnya variabel epidemiologi dalam penelitian kesehatan adalah untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan populasi dan untuk mengembangkan strategi intervensi yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Nomor 4, jelaskan tentang kausalitas penyakit.
Kausalitas penyakit merujuk pada hubungan sebab akibat antara faktor penyebab dan kemunculan suatu penyakit pada seseorang dalam ilmu kedokteran. Kausalitas penyakit seringkali dikaitkan dengan konsep penyebab langsung dan tidak langsung dari penyakit. Faktor penyebab langsung biasanya berupa agen infeksius atau virus, bakteri, jamur, parasit. Faktor lingkungan, asap, polusi. Faktor perilaku, merokok, minum alkohol, obesitas. Atau faktor genetik, mutasi gen. Sedangkan faktor penyebab tidak langsung bisa meliputi faktor-faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan kondisi kesehatan lainnya yang mungkin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Nomor 5, jelaskan alamiah penyakit. Penyakit alamiah atau alami juga dikenal sebagai penyakit infeksi. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Penyakit ini dapat menyebar melalui berbagai cara, termasuk melalui udara, air, makanan, atau vektor seperti nyamuk. Penyakit alamiah biasanya berkembang dalam siklus tertentu, tergantung pada mikroorganisme yang terlibat. Beberapa penyakit dapat ditularkan dari manusia ke manusia, sementara lainnya dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau dari lingkungan kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban saya dalam video ini.